Hari ini kita sama-sama memperingati kembali kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang begitu luar biasa, Dia begitu baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal kepada setiap kita yang mau percaya. Di situ juga dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita boleh sama-sama ibadah Natal pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita pagi hari ini sudah membawa kado spesial buat Tuhan, karena hari ini yang ulang tahun Tuhan. Tuhan Yesus kita ulang tahun hari ini. Kalau kita datang ke ulang tahun mungkin sanak saudara atau mungkin itu siapa kerabat, kita pasti bawa sesuatu saat kita diundang dalam ulang tahunnya. Pagi hari ini kita sama-sama datang ke ulang tahunnya Tuhan. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa pada Tuhan pada pagi hari ini? Banyak hal di dalam dunia ini bisa memberikan banyak hal, tapi apa yang kita berikan buat Tuhan? Dia sangat baik, teramat baik buat kita. Apa yang kita persembahkan buat Tuhan? Apa yang kado yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini? Saya percaya kita sudah siapkan semuanya buat Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi, ya. Kekayaan Tuhan pun juga gak minta, karena Tuhan punya segalanya. Mungkin dunia ini pun pernah ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus, Tuhan pun juga gak mau. Hari ini pada pagi hari, yuk kita sama-sama berikan hati kita buat Tuhan. Tidak ada yang lain, Tuhan hanya minta hati kita. Tidak ada yang lain, Tuhan hanya minta hati kita. Bapa, pagi hari kami datang di hadapan Engkau. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan buat segala sesuatu Tuhan yang sudah kerjakan. Begitu sempurna Tuhan kasih-Mu buat kami. Engkau luar biasa Tuhan. Mari Bapak, Ibu dan terkasih, sama-sama kita bersyukur pada Tuhan. Sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Berikan apa yang Kau bawa pada pagi di depan Tuhan. Berikan apa yang sudah Kau bawa di depan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kasih-Mu luar biasa. Bapa, kasih-Mu luar biasa. Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal buat kami. Tetapi Engkau Tuhan juga mau hanya orang yang percaya kepadamu yang boleh mendapatkan keselamatan. Bukan hanya yang mendengar Tuhan, tapi yang percaya Tuhan. Hati kami siap Bapa pagi hari ini memberi yang terbaik buat Engkau. Hati kami siap Bapa menyenangkan hati-Mu. Hati kami siap Bapa untuk mengagungkan betapa Engkau luar biasa, ajaib dan perkasa. Beracara Roh Kudus pada pagi hari ini. Beracara Roh Kudus pada pagi hari ini. Hati kami buka buat Engkau Roh Kudus. Hati kami buka untuk Engkau Roh Kudus pagi hari ini. Hati kami siap. Hati kami siap menyenangkan hati Engkau. Roh Kudus ambil alih ibadah Natal pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya nanti Kau yang beracara penuh. Bahkan kemuliaan-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan kehadiran, dan masuk memenuhi setiap hati kami. Setiap hati kami yang datang dengan hati yang haus dan lapar, kami akan dipuaskan dan kami akan dikenyangkan. Setiap hati kami Tuhan hari ini mungkin bawa beban yang berat. Hari ini juga Tuhan lepaskan bahwa Tuhan angkat beban. Setiap membawa persoalan permasalahan, Tuhan sudah menyelesaikan. Bahkan yang datang dengan segala sakit penyakit, ketika kami pulang dari rumah kudus, kami membawa kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami imani, karena kami percaya Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberi yang terbaik Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Amin. Saja kita bangkit bersama-sama, kita surga bergema, bahwa dari pulau dan guna pun mendengar pujian kepada Allah. Haleluya. Luar biasa buat kami Tuhan. Kita surga bergema dari setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Apa ajaib buat kami Tuhan, ajaib buat setiap kami yang percaya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Amin. Haleluya. Bangsa-bangsa bangkit Tuhan dan bersorak buat Engkau Yesus. Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir amin mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan, kami percaya saat Engkau ada buat kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib seperti yang Tuhan mau kerjakan. Sambil angkat tanganmu dan lambaikan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Muliakan Tuhan.
Ajay. Mau berjoget buat Tuhan. Mau berjoget buat Tuhan. Yang mau katakan, aku mau. Haleluya, gandul Gusti. Haleluya. Kita boleh berjoget kalau mau. Kita bergoyang boleh. Asal jangan menyenggol kanan kirinya, nanti jatuh. Haleluya. Haleluya. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Amen. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti. Amen. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Kami hanya butuhan dina wengi gandul Gusti. Katakan gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Amen. Saben dina wengi gandul Gusti. Amen. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Dengan iman kita sama-sama gandul Gusti. Saben dina rina wengi. Amin. Dengan iman katakan, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku kaya selaminya. Imani hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina pulangke gandul. Sekarang wanita saya yang bernyanyi. Yang wanita yang nyanyi nanti giliran yang pria yang bernyanyi. Ya, saya ingin mendengar suaranya para wanita buat Tuhan pada pagi hari ini. Yang ada singernya. Haleluya. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Yang pria boleh berjoget. Saben dina rina wengi. Amen. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Amen. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Sekarang yang pria bernyanyi buat Tuhan. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Yang wanita boleh berjoget buat Tuhan. Dina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti. Hey, gandul Gusti. Gandul Gusti. Haleluya. Saben dina rina wengi gandul. Bersama-sama kita mau katakan, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku kaya selaminya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang. Saben dina pulangke gandul. Katakan dengan iman, kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Amin. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang. Saben dina pulangke gandul Gusti. Haleluya. Saben dina pulangke gandul Gusti. Saben dina pulangke gandul Gusti. Kami mau hanya menggantung pada Engkau Tuhan, bergantung hanya kepada Engkau Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Saya percaya kita masih kuat berdiri. Amin. Amin. Kita datang ke spesialnya hari Tuhan, Pak. Kita nggak boleh bilang kesel, enggak. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Amin, amin. Kau Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tuhan, Engkau ajaib dan mulia buat kami. Kami mau memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Oh, amin. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi pada Engkau, Tuhan. Amin. Dengan iman katakan pada Tuhan, memuji segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. amin. Tuhan, Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, katakan mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kita bersama katakan, ajaib semua perbuatanmu. Kau besar mulia, biarlah semua Tuhan boleh memuji kebesaran Yesus. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Segenap hati aku memuji, amin. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalam. karena Roh-Mu yang membuat kami bergairah Tuhan saat kami berada dalam hadirat-Mu. Ku angkat tangan Memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami mau menari memuji, menari amin. ungkapkan sukacita di Hati kita mau sama katakan pada Tuhan. Iya, amin. ajaib semua Perbuatanku, kau terbesar dan mulia. Haleluya. biarlah semua Memuji Tuhan, kau terbesar dan mulia. ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua Memuji, biarlah semua memuji, biarlah semua kami hanya mau memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak terkasih.
Yesusku ajaib dan perkasa. Engkau mulia dan perkasa Tuhan. Engkau terbesar dan mulia Tuhan buat kami. Shikirabaya rabaya rabaya shikiralabaya rabaya shikiralabaya rabaya rabaya rabaya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan Kami hanya mau puji menyembah-Mu, Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, agungkan Dia, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, lahir buat kami. Kirabaya labaya 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 labaya. Kirabaya labaya 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 labaya. Kirabaya labaya 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 labaya. Kirabaya labaya labaya labaya. Hosana bagi namamu. Hosana, 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 Hosana bagi Tuhan. Labaya 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 labaya. Sembah dan pujian bagi Engkau Yesusku. Sembah dan pujian hanya bagi Engkau
layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan, layak diagungkan selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus. Kebaikanmu luar biasa Tuhan, kasih-Mu luar biasa Bapa. Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal buat kami, mengorbankan putra-Mu yang tunggal buat kami. Kami hanya mau sembah, kami hanya mau sembah Yesus Kristus Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kami hanya mau mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami pada pagi hari ini, bawa kami Tuhan, bawa kami Roh Kudus, setiap roh kami untuk mengalami Engkau secara pribadi lepas pribadi. Kami bawa pujianku di hadapan Engkau Tuhan. Kami bawa pujian untuk Kami. Shirabaya Rabaya Sikira. Shirabaya Rabaya Sikira. Shirabaya Rabaya Rabaya Sikira Rabaya Rabaya Sikira. Shirabaya Rabaya 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 Sikira. Ajaib Engkau Bapakku, ajaib Engkau Yesusku, ajaib dan berkuasa Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau Roh Kudus, tiada yang seperti Engkau.
Tiada yang seperti Engkau, ya. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Kau sungguh ajaib dan berkat. Kau ajaib dan berkat. Hati kami siap, Bapa, saat Engkau berbicara kepada setiap kami. Bajak hati kami sampai menjadi lembut hati kami. Bajak setiap hati kami sampai menjadi tanah yang lembut, sehingga benih firman itu boleh Tuhan bertumbuh di dalam setiap hati kami. Bajak setiap hati kami. Mungkin ada masih tanah yang keras, bajak supaya menjadi tanah yang lembut. Terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku angkat pujian ini dengan segenap hatimu, bahwa hidup kita ini adalah penyembahan. Dia menciptakan setiap kita pribadi lepas pribadi dalam kemuliaan-Nya. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku bawa syukur, ku bawa Tuhan padamu Tuhan. Haleluya. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada sampai hari ini Tuhan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu Bapa, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku bersembahkan
kita bangkit bersama-sama sekali lagi. Katakan, dalam hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Waktu kami sekarang Bapak Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama-sama. Lebih sungguh, mari katakan sama-sama. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Mari semua yang mengasihi Tuhan, sembah Dia, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Angkat hati, angkat suaramu, berikan yang terbaik buat Raja kita, Raja di atas segala raja. Segenap hati, segenap jiwa, ku bawa bagai persembahan yang hidup yang kudus.
Biarlah di momentum Natal ini Tuhan, setiap dengungan lagu Natal, setiap kisah-kisah Natal, kelahiran Sang Juru Selamat yang didengar oleh banyak orang, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemberitaan Injil. Dan biar setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, mereka dijamah dan disentuh hatinya oleh Tuhan, sehingga mereka terbuka kepada Injil-Mu. Mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup mereka. Kami yang hari ini adalah umat Tuhan, yang hari ini memperingati kelahiran Yesus Kristus, kami mau Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk kami boleh memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Makanya Tuhan, pagi hari ini kami mau lebih lagi belajar Tuhan, pesan Natal tahun ini buat kami semua. Kami mau belajar Tuhan, olehnya berbicara Tuhan kepada setiap kami. Kami siap mendengar dan melakukannya. Tutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Jagai dengan pasukan malaikat-Mu, pagari dengan kasih setia dan tembok berapi-Mu, agar apa yang kami dengar itu yang harus kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sebuah kebahagiaan untuk kita semua, karena hari ini kita masih diizinkan Tuhan bisa merayakan atau beribadah Natal bersama-sama. Mengingat ada beberapa saudara-saudara kita di tempat yang lain yang tidak bisa
memperingati Natal seperti yang kita peringati pada pagi hari ini. Olehnya sebuah syukur yang tak terhingga kita patut panjatkan kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah Natal pada pagi hari ini. Yang sepakat katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di Tuhan, tema Natal kita tahun ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Bisa minta tolong ditayangkan sebentar. Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Kita akan baca sama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10, yang sudah ketemu katakan haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita ulang kalimat di bagian aku datang dan seterusnya. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus datang supaya mereka yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan, satu keadaan yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahannya tidak hanya bicara materi. Selalu saya katakan blessing itu tidak hanya bicara materi. Blessing itu tidak hanya bicara uang. Blessing itu tidak hanya bicara bendawi. Blessing itu bicara damai sejahtera juga. Perlindungan, keselamatan yang dari Tuhan, itu blessing. Maka janji Tuhan buat setiap kita tahun ini dan tahun yang akan datang adalah memiliki hidup yang berkelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih melanjutkan apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa memasuki masa kelimpahan itu. Sekali lagi saya tegaskan, Kristus datang berdasarkan ayat ini supaya setiap kita yang percaya mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan aku percaya hidup dalam kelimpahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk bisa memasuki masa kelimpahan, kita akan masih belajar dari kitab Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 12 sampai 15 saya baca buat kita semua. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan, perhatikan baik-baik, yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, suku Gad, Manasye dan Ruben itu jatah wilayahnya itu di seberang sini dari sungai Yordan. Lalu suku-suku yang lain dapat jatah tanah itu di seberang sebelah sana dari sungai Yordan. Makanya kemudian Yosua bilang, kamu boleh tinggal di sini, tapi tunggu dulu. Kamu ikut bantu dulu saudara-saudaramu, angkat senjatamu, semua pahlawan-pahlawanmu yang gagah perkasa ikut dulu ke sana. Taklukkan sana, seberangi sungai Yordan dan ikut berperang sampai keamanan itu mereka terima. Kalau situasinya sudah aman, mereka sudah selesai, kamu baru boleh kembali lagi ke wilayahmu. Jadi singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu dilakukan menurut versi kitab Yosua supaya bisa memasuki kelimpahan itu? Karena mereka pasti akan masuk ke negeri Kanaan, negeri yang limpah susu dan madunya. Apa yang harus mereka lakukan adalah bahwa mereka harus berperang, persiapkan peperangan. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapkan peperangan. Bahwa Yosua memerintahkan kepada Ruben, Gad, Manasye untuk ikut menyeberang dulu ke seberang sebelah sana, lalu berperang, menaklukkan musuh di sebelah sana, lalu kalau sudah mengalami kemenangan,
mereka baru boleh balik. Untuk masuk masa kelimpahan harus ada yang namanya peperangan. Alkitab menulis dengan jelas bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh jahat, penguasa, penghulu, dan pemerintah di udara. Jadi besok itu seperti yang berulang kali saya sampaikan, peperangan kita akan jauh lebih dahsyat. Memasuki bulan Februari, saya tidak vulgar sekali karena ini direkam, tapi saudara pasti tahu, memasuki bulan Februari peperangannya jauh lebih dahsyat. Kita akan memulai dengan doa keliling untuk gereja kita khususnya, gitu ya, tahun depan. Kenapa? Karena situasinya beda banget. Tahun ini, perjalanan tahun ini dan ke depan sangat jauh berbeda. Dalam alam roh sangat jauh berbeda. Sadar atau tidak sadar, kemarin sudah saya singgung Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini di angka nomor 2 tingkat perselingkuhan tertinggi di Asia. Artinya kepekatan spiritual, kegelapan itu begitu luar biasa di tempat kita. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara nangkep ini maksudnya. Makanya kita perlu doa keliling di awal tahun depan. Itu kita lakukan sebagai tindakan iman, tindakan profetik untuk membuka tabir. Setiap kekelaman dibuka, dirobek, dihancurkan, dan menghadirkan kemuliaan Tuhan atas kota kita, atas negeri kita. Yang sepakat katakan amin. Saya berharap tahun depan ketika doa keliling dilaksanakan, saya bisa mengajak semua jemaat bisa hadir. Karena itu memang cukup besar Bapak Ibu Saudara. Serius, ini cukup besar sekali. Saya tidak tahu nanti akan Tuhan teruskan sampai ke level seperti apa. Tapi Tuhan pernah suruh kita untuk doa di Lawu juga. Tuhan suruh kita doa pemutusan kutub perpecahan di Giyanti. Tuhan suruh kita untuk doakan makam Raden Nyi Ageng Karang. Itu karena atmosfernya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ada banyak hal yang Tuhan suruh di tahun 2015 sebelum pada akhirnya kita jalankan revival worship. Tetapi setidaknya kita ngerti bersama bahwa untuk masuk masa kelimpahan itu harus ada peperangan. Karena jelas sekali tadi data fakta yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai pekatnya sebuah atmosfer di tempat kita ini, itu harus benar-benar diperangi. Roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udaranya sedang bergerak dan bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasus perselingkuhan yang ada di meja hakim hari ini itu walau tidak paling banyak, tetapi masih banyak kasus juga yang itu diisi oleh anak-anak Tuhan. Kasus perceraian, kasus perselingkuhan. Bahkan maaf bicara, saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ada gereja yang menikahkan pelayan dengan pelayan dan menceraikan pelayan dengan pelayan. Di gereja yang sama, dinikahkan kembali dengan pelayan Tuhan yang lain, di gereja yang sama, oleh pendeta yang sama. Itu saking pekatnya atmosfer kegelapan membutakan gereja Tuhan, sehingga mereka tidak lagi bisa berpikir secara benar. Mungkin baik dalam pandangan manusia, tapi secara benar tidak, jelas tidak benar itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara ngerti kenapa kita mesti doa peperangan, kenapa kita mesti doa keliling. Gereja saja sudah mulai digelapkan. Kalau kita nggak ngerasa, ya sudahlah itu kan gereja sana, yang penting gerejaku tidak. Atau lebih parah lagi ada orang berpikir, itu kan mereka, yang penting aku tidak. Ini bahaya. Kenapa? Karena mereka dan kita adalah saudara. Tos kanan kiri mumpung rapat gitu ya saudara ya. Kasih tahu begini, kita saudara. Amin. Amin. Kita saudara, amin. Kita keluarga, amin. Jadi kita dengan gereja dimanapun itu keluarga. Kenapa? Kita menikmati tubuh dan darah Kristus yang sama. Dalam tubuh kita, istilah saya begitu, mengalir darah Kristus. Dalam tubuh kita ada tubuh Kristus yang mengikat kita sebagai keluarga dalam Kristus. Jadi kalau itu terjadi bahkan di luar negeri pun, kita harusnya ikut merasa aduh gitu loh saudara. Kalau itu terjadi di sana, apalagi ini terjadi di negara kita. Gereja Tuhan sedemikian rupa sudah digelapkan matanya.
Bahkan sudah bukan rahasia lagi. Gereja menikahkan sejenis pria dengan pria, wanita dengan wanita. Bahkan sudah ada gereja menikahkan anjing dengan anjing. Diberkati di gereja. Itu tidak ada ceritanya saudara dalam Alkitab. Tidak ada ceritanya sama sekali. Tapi terjadi. Kenapa? Saking pekatnya kegelapan itu menguasai. Sehingga gereja pun menjadi tidak sadar kalau sedang dibelokkan arah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa tidak ada dosa yang dibiarkan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Tidak ada dosa yang dibiarkan. Kalau seolah-olah mungkin hari ini dibiarkan, tapi ujungnya pasti kebinasaan. Jadi bersukacitalah dan berbahagialah kalau mungkin firman Tuhan mengingatkan dan menegur serta menemplak kita hari ini tentang dosa. Karena itu artinya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kalau Anda dibiarkan Tuhan, Tuhan sudah tidak sayang. Tapi kalau Anda ditegur, dihajar oleh firman, itu artinya Tuhan sayang. Kasih tahu kanan kiri, katakan, percaya Tuhan sayang Anda. Amin. Jadi persiapkan peperangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ayatnya lanjut di ayat 16-18. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi para pasukan dan rakyat Israel berkata kepada Yosua, kami akan berangkat. Apapun yang kau suruh, kami berangkat. Nek sampai ada yang tidak berangkat, mereka pasti dihukum mati. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, kami percaya bahwa Tuhan juga menyertai engkau Yosua. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka belum menyeberang ke Kanaan. Itu langkah di mana mereka akan masuk ke Kanaan. Tetapi mereka sudah ambil kata sepakat. Tolong bisa dibantu. Oke, sepakat Bapak Ibu Saudara. Jadi harus ada kesepakatan untuk masuk pada masa kelimpahan. Coba saudara bayangkan 3 suku tadi, Ruben, Gad, Manasye. Terus kemudian mereka nggak mau berangkat karena merasa ya sudahlah itu kan bagian mereka, biar itu jadi urusan mereka. Bagian itu kan di sini, di seberang sini. Yaitu biarlah mereka nongkrong, masih ada 12 kurangi 3 berapa? 9 suku yang lain kan juga banyak. Lah kami kan cuma 3 suku, lah ngapain kami mesti repot-repot ikut menyeberang ke sana? Gak usah lah. Kalau itu yang terjadi, mereka nggak akan masuk ke Kanaan, menikmati janji Tuhan negeri limpah susu dan madu. Tidak masuk masa kelimpahan, tidak masuk daerah kelimpahan, tidak menikmati tahun kelimpahan. Kalau mereka tidak sepakat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara memahami ini. Untuk masuk masa kelimpahan harus sepakat. Katakan sama-sama, aku sepakat. Sekali lagi, aku sepakat. Amin. Harus sepakat Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak sepakat, tidak bisa memasuki masa kelimpahan itu. Karena peperangannya Bapak Ibu Saudara. Karena ada peperangannya. Lah peperangan ini harus sepakat. Kalau yang maaf ya, yang lainnya santai-santai, yang perang cuma sebagian, ya walaupun yang tadi dikatakan dalam ayat ini perempuan dan anak-anak tetap tinggal. Tapi kan semua yang harus berperang, berperang. Dalam konteks kita ya semuanya harus ikut berdoa. Sekalipun yang maju perang mungkin beda. Tapi semuanya harus ikut dalam mendukung masa peperangan itu. Itulah sebabnya butuh kata sepakat dan taat. Apapun yang engkau perintahkan, kami akan berangkat. Apapun yang engkau perintahkan, kami akan berangkat. Itu namanya sepakat. Dan kemudian ada ketaatan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, saya berharap setiap kita mulai mengerti, kita tidak bisa berjalan lagi dengan pemahaman kita masing-masing. Kita mesti belajar sepakat, ikuti komando, bergerak dalam satu alur. Supaya apa? Apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan.
Natal ini menjadi sebuah peperangan bagi saya secara pribadi sebagai gembala sidang. Menjadi peperangan. Karena ada banyak hal, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi halangan dan rintangan terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi saya itu menjadi sebuah peperangan. Sebuah kondisi dan keadaan yang satu tidak bisa dielakkan, yang satu memang tidak bisa dihindari, yang satu sebuah kondisi yang ya seperti itulah. Bagi saya itu menjadi sebuah peperangan. Bagi saya secara pribadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita butuh kata sepakat untuk nanti kita bisa memasuki masa kelimpahan itu. Sepakat dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Karena firman-Nya berkata, apapun yang kau perintahkan, kami akan kerjakan. Sekedar misalnya, ini hanya contoh. Mari angkat tangan kanan ke atas. Maka mari kita sepakat angkat tangan kanan ke atas. Mari kita duduk bersama. Mari juga sepakat kita akan duduk bersama. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi butuh yang namanya sepakat, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang berikutnya, pasal 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca kisahnya. Intinya, Yosua mengutus pengintai. Sebelum benar-benar mereka masuk di negeri yang Tuhan sudah berikan, mereka masih harus mengawasi dulu. Negeri seperti apakah yang akan mereka masuki itu? Negeri seperti apa yang akan mereka jalani bersama? Orang-orangnya kayak apa? Dan pada akhirnya mereka dapati ternyata kota Yeriko tembok tebal, besar. Orang-orang yang tinggal di sana keturunan raksasa dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada pengintaian. Ya, itu yang ketiga. Ada pengintaian. Ada sesuatu yang harus diawas-awasi, diamat-amati, dicermati. Itu sebabnya kemarin saya sudah singgung. Untuk tahun depan mungkin kita mesti perlu banyak belajar supaya masuk pada masa kelimpahan. Seperti Yusuf misalnya, manajemen kekayaan yang Tuhan berikan di Mesir pada waktu itu. Oleh karena Yusuf, maka 7 tahun kelaparan ke depan itu justru bisa memelihara tidak hanya orang Mesir, melainkan seluruh penduduk bumi yang ada pada waktu itu. Itu karena manajemen, mengatur bagaimana kita bisa mengerjakan banyak hal. Karena kita mengatur banyak hal. Tenaga kita atur, waktu kita atur, keuangan kita atur, harta benda kekayaan kita atur, pikiran kita atur. Supaya apa? Nanti semuanya bisa mengarah kepada masa kelimpahan yang Tuhan janjikan. Tapi harus ada pengintaian. Kalau dalam bahasa peperangan rohani atau bahasa doa keliling, itu ada pemetaan. Tahun depan itu Tuhan suruh kita ngapain? Lakukan apa? Kerjakan apa? Persiapkan apa? Tambahkan apa? Kurangi apa? Dan sebagainya. Itu artinya masa pengintaian. Harus ada pengintaian untuk bisa masuk masa kelimpahan. Tidak gaco bras brus, Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kiri, ojo bras brus. Yang tidak berasal dari sini nggak tahu apa itu bras brus. Tidak asal tubruk gitu loh Bapak Ibu Saudara. Pokoknya jalan lah, ya kayak biasa lah. Apa sih? Besok paling ya sama saja. Tahun depan itu ya jadi tahun yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Nggak ada yang berubah. Memang secara fisikly nggak ada yang berubah Bapak Ibu Saudara. Tambah tua pasti gitu ya. Tapi nggak ada yang berubah secara signifikan. Wah, aku jadi kayak orang yang bagaimana? Nggak ada memang. Tapi masa kelimpahan itu butuh pengintaian, butuh pengawasan, butuh banyak doa. Tuhan, tunjukkan jalanmu. Apa yang harus aku lakukan kalau itu secara pribadi? Apa yang harus kami lakukan untuk kami melangkah di tahun yang akan datang? Mungkin kerjakan ini, mungkin kerjakan itu. Mungkin lakukan ini, mungkin lakukan itu. Mungkin buang ini, mungkin buang itu. Dan sebagainya. Tapi yang jelas kita mesti mengintai. Artinya apa? Minta petunjuk Bapak Ibu Saudara. Sederhananya gitu aja. Minta petunjuk Tuhan. Tuhan, kami disuruh ngapain tahun besok? Kami harus ngapain? Kami harus lakukan apa?
Kami harus kerjakan apa? Harus diintai dulu Bapak Ibu Saudara. Tidak bermaksud untuk mengetahui peristiwanya, enggak perlu juga. Kalau Tuhan enggak kasih tahu ya enggak masalah. Oh besok akan terjadi begini, akan terjadi seperti ini, bulan Maret akan terjadi seperti ini, bulan Agustus akan terjadi seperti ini. Misalnya, enggak harus. Yang jelas ngerti apa yang harus kita kerjakan. Kamu percepat langkahmu, misalnya begitu. Kamu rem dulu, kamu berhenti dulu, misalnya begitu. Tapi yang jelas harus masuk pada masa pengintaian. Maka Bapak Ibu Saudara, hal sederhananya adalah lebih banyak lagi berdoa, baca firman, karena disitulah Tuhan akan bicara. Yang sepakat katakan amin. Yuk banyak doa, banyak baca firman, supaya Tuhan bicara dan kita ngerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-24. 24. Kata mereka kepada Yosua, pengintai tadi, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Coba baca ayat 3. Saudara yang bawa Alkitab elektronik ada judulnya enggak ya? Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia di pasal 3 ayat 1 itu menyeberangi Sungai Yordan. Jadi ayat 24 itu sudah nyebrang belum? Ayat 24 itu sudah nyebrang belum Bapak Ibu Saudara? Belum. Baru ngintai, pulang, bawa laporan. Jadi belum nyebrang, apalagi berperang. Nyebrang saja belum. Jadi masih di sebelah sini dari Sungai Yordan. Belum nyebrang sebelah sana, belum. Tapi lihat perkataan dari para pengintai ini. Tuhan telah menyerahkan, dan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ada kata-kata iman Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama kata-kata iman. Yang lebih keren itu begini, kata-kata profetik. Memperkatakan firman, mengucapkan kata-kata nubuatan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita di dalam firman-Nya dalam Alkitab, diperkatakan. Tuhan telah, Tuhan telah, Tuhan telah, Tuhan pasti, Tuhan pasti, Tuhan pasti. Tapi ada orang yang tidak suka loh saudara. Weh, itu terlalu berani. Ngomong Tuhan pasti lakukan ini, Tuhan pasti lakukan itu. Padahal belum tentu itu terjadi. Namanya berkata-kata dengan iman. Kan pada akhirnya terjadilah sesuai dengan imanmu. Nek imanmu yakin itu jadi, maka pasti jadi. Katakan amin. Tapi kalau imanmu berkata, aduh kayaknya nggak bisa ini, ya udah nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya mesti tahun depan belajar lebih yakin lagi, memperkatakan iman kita, memperkatakan firman. Jadi. Asal kita tahu persis itu adalah kebenaran, perkatakan. Pasti jadi. Ini bukan sebuah kata-kata yang apa ya istilahnya Bapak Ibu Saudara, ngawur, bukan. Karena firman-Nya berkata Tuhan itu gembala yang baik, yang akan membaringkan domba-dombanya di padang rumput yang hijau. Kalau hari ini kita selalu berkatakan setiap hari, aku percaya hari ini Tuhan akan baringkan aku di padang rumput yang hijau. Itu ngawur atau firman? Firman. Domba kalau dibaringkan di padang rumput itu artinya apa saudara? Padang rumput loh ya, bukan padang kering. Domba makanannya apa sih? Timlo, bukan, suket. Betul kan? Rumput. Kalau domba yang makanannya rumput, oleh Alkitab ditulis dibaringkan di padang rumput. Padang rumput itu bahasa manusianya, sejauh mata memandang isinya rumput doang. Kanan, kiri, muka, belakang, timur, barat, utara, selatan, sejauh mata memandang rumput semuanya. Itu padang rumput Bapak Ibu Saudara. Kalau domba yang makanannya rumput dibaringkan di padang rumput, itu artinya apa?
kelimpahan. Katakan sama-sama, kelimpahan. Itu firman, itu janji Tuhan. Karena dia adalah gembala yang baik, membaringkan dombanya di padang rumput. Itu baru satu perkara. Lanjut bacanya Mazmur 23, saudara akan temukan banyak hal kan? Tongkatnya menghibur, tidak takut menghadapi masa-masa kekelaman, menyegarkan jiwa, dibimbing ke air yang tenang, bukan air yang bergemeriap. Ada banyak janji Tuhan. Itu diperkatakan salah enggak? Enggak salah. Itu bukan ngawur. Itu bukan sekedar semacam apa sih? Fantasi. Enggak. Itu kebenaran, boleh diucapkan. Masalah hasilnya kayak apa ya memang tergantung Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Kondisi hati kita kayak apa Tuhan tahu. Tapi memperkatakan itu sebagai sebuah kebenaran. Aku percaya hari ini aku bagaikan domba yang dibaringkan di padang rumput. Itu menjadi sebuah kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Itu salah satu contohnya saja. Tapi harus punya iman. Percaya akan ada masa kelimpahan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Ada masa kelimpahan yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Tinggal kita mempercayainya atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal-hal yang mesti kita pahami bersama, ya. Hal terakhir dari yang kita pelajari itu menjadi kuncinya. Walaupun yang lain tetap kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi misalnya kita peperangan, kita sepakat, kita lakukan pengintaian, tapi kita nggak punya keyakinan Tuhan menolong. Apa yang terjadi? Ingat kisah 10 pengintai yang dikirim Musa. Empat pasang berkata, 8 orang berkata, 12 ya, 12 pengintai. 10 pengintai berkata, aduh kita tidak bisa. Kita ini cuma seperti belalang yang akan diinjak habis selesai. Hanya tinggal 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berkata, enggak. Memang negeri itu raksasa. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah perintahkan, pasti jadi. Itu kuncinya. Jadi kalau 3 ini saudara kita sudah punya, tapi kita enggak yakin bahwa Tuhan pasti nolong kita, itu akan jadi susah. Padahal Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan perjamuan kudus yang akan kita terima dan lakukan bersama, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kembali ke pasal 1 ayat yang ke-13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu. Perhatikan frasenya Bapak Ibu Saudara. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Lalu berikutnya ayat 14 dan 15 tadi sudah kita baca. Ada pesan Tuhan yang dititipkan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Dan itu mari kita kerjakan. Tapi yang paling penting bukan di situ. Bapak Ibu Saudara perhatikan, tadi sudah saya singgung. Kamu hai Manasye, Ruben dan Gad, kamu memang tinggal di seberang sini. Tapi karena saudara-saudaramu butuh, kamu ikut sana dulu. Nanti kalau sudah menang, keamanan terjadi, kamu balik lagi. Ada satu hati yang Yosua titipkan kepada 3 suku ini, Ruben, Gad, dan Manasye. Ingat, mereka saudara, mereka keluargamu. 14-15 jelas sekali menulis itu. Mereka keluargamu, mereka saudara. Ikut sana, ikut sana. Sejak Tuhan gerakkan saya untuk melaksanakan perjamuan kudus, gerakkan kami untuk melakukan perjamuan kudus, saya dan Ibu Gembala,
melakukan perjamuan kudus setiap minggu di akhir tahun ini, di bulan terakhir ini. Ini menjadi salah satu dorongan untuk saya lakukan, bahwa saudara, tidak bisa kita jalan sendiri, tidak bisa kita berpikir sendiri, tidak bisa kita melangkah sendiri. Kita butuh keluarga, kita butuh saudara. Kasih tahu kanan kiri, katakan, kamu keluarga. Saya hanya bisa berdoa dan berharap bahwa setiap kita mengerti itu. Arti keluarga itu. Sebagai saudara seiman, sebagai keluarga dalam Kristus. Saya berharap kita mengerti. Karena kalau dijelaskan banyak teorinya. Tapi kalau tidak paham apa makna rohaninya, ya sulit untuk bisa kemudian dipraktekkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan kiranya membukakan setiap pengertian, pemahaman kita semua, membukakan setiap hati dan perasaan kita, untuk kita mengerti bahwa aku keluarga, kita keluarga, kita saudara. Mulai dari CSK Family, biar itu kemudian nanti terimpartasi kepada seluruh tubuh Kristus dimanapun yang Tuhan gerakkan untuk kita impartasikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini tidak akan pernah terjadi juga bila Ruben, Gad, dan Manasye berkata, sorry ya, kamu jalan sendiri aja. Kita memang keluarga, tapi jatahku kan di sini. Kita cuma 3 suku, kalian 9 suku, masa nggak bisa? Kalau tidak ada hati sebagai keluarga, tidak akan berjalan. Serius, saudara. Serius. Saya berharap saudara nangkep ini benar-benar pesan Tuhan ini. Untuk masuk pada masa kelimpahan, kita harus berkata sepakat sebagai keluarga. Bukan lagi sekedar sepakat sebagai orang yang diperintah. Bukan. Karena pasti di tengah jalan nanti akan ada benturan friksi yang cukup parah. Tetapi kalau kita bisa berjalan sebagai keluarga, beda hasilnya, Bapak Ibu Saudara. Dan terbukti kita baca Alkitab, ketika mereka Ruben, Gad, Manasye mau melangkah ke seberang sana, berperang di sana, kembali, kemenangan terjadi, mereka kemudian bisa hidup tenang. Perpecahannya sangat besar, spirit perpecahannya sangat besar. Tahun ini saja sudah mulai kelihatan atas gereja-gereja Tuhan. Itulah sebabnya dimulai dari kita, yuk atmosfer ini kita bangun dulu dari dalam, lalu kemudian kita impartasikan keluar, supaya gereja-gereja Tuhan mengalami hal yang serupa, bahwa semuanya keluarga. Jangan sampai merah, kuning, hijau, dan akhirnya meletus yang hijau. Gitu ya. Betul lah, tuh saudara. Saudara mengerti maksud saya ya? Ini direkam. Jadi kiranya itu tidak mempengaruhi. Walau faktanya sudah terjadi, tapi kita imani Tuhan bisa ubah segala sesuatu. Katakan amin. Tuhan masih bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Maka atas apa yang ada, Tuhan bisa ubahkan, sehingga semuanya jadi satu keluarga, sepakat bersama. Hadirkan kerajaan Tuhan atas bangsa ini, hadirkan kerajaan Tuhan atas kota ini, hadirkan Tuhan atas keluarga kita masing-masing. Satu keluarga. Itu yang akan kita lakukan. Sengaja hari ini perjamuannya model yang cup itu, saudara. Jadi bukan yang cawan, karena nanti kita akan saling tukar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara ambil, jangan dibuka dulu. Ya, jangan dibuka dulu. Kita akan ada sesi di mana menukar cawan dan tubuh Kristus, seperti yang sudah lama sekali tidak kita lakukan. Ya, pernah dilakukan pada zaman almarhum Om Rosa.
tapi sudah lama sekali kita nggak lakukan. Itulah yang tadi saya katakan, Tuhan sudah gerakkan sejak awal. Tuhan gerakkan kita adakan perjamuan kudus. Ada satu spirit yang mesti kita bangun kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Karena panah apinya itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Serius. Sebanyak, bahkan lebih banyak dari rudal Hamas ke Israel. Jadi banyak sekali panah api si jahat yang sedang dilepaskan. Kalau kita nggak benar-benar hidup sebagai keluarga dalam Kristus, nanti kasihan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena panah api si jahat. Gak ada yang menolong mereka, gak ada yang menopang mereka. Harus siap untuk jadi keluarga. Katakan amin. Harus siap jadi keluarga. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hati dan hidup kita. Siapkan masa peperangan. Mari kita sepakat dan taat. Lakukan pengintaian dan yakini bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Tapi kita harus tinggal dalam keluarga, dalam Kristus.